Sekali. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Indonesia Homeosis yuk. Asik. Nice. Indonesia negara dengan penuh kekayaannya dia bisa saya bantu. Wah. Kembali bersama saya Queen. Dan saya Christian. Kenapa kita pakai bahasa Indonesia yang Setiap hari juga pakai bahasa Indonesia. Iya, juga. Bener. Kontennya diupload tanggal 13 Agustus. Kita udah tahu. Sebelum kita mulai konten, selamat. 17 Agustus selamat aja sih. Ada selamat merdeka. Selamat merdeka. Betul. Walaupun Selamat nggak merayakan merdeka amat. Dirgahayu. Iya, itu maksud gua. Dirgahayu. Dirgahayu. Yang keberapa? 17. Dihitung deh, jangan males-males amat. Coba 2021 dikurangin 1945. 65. 70-an. 70-an. 76. Hah? 75, 76. Ayo, mat gue jelek. 76. Sama kok. Oh, sama? Sama. Udah sama-sama atletis. Iya, mat Matnya jelek. sama-sama jelek. 76 ya? Yakin ya? Berarti selamat Dirgahayu yang ke-76. Merdeka! Indonesia. Tapi ini tanggal 13 Agustus di up-nya. Belum 17 Agustus Nggak loh. apa-apa, kita bangun hype. Bangun hype-nya ya? Jadi pas tanggal 17 Agustus, Ah. ya udah. Ya, ini salam untuk orang-orang yang nonton di tanggal 17 Agustus. Oke, kita mau bikin konten apa nih? How to? Kok lemes banget kan lagi merdeka, kayak semangat. Oke. Mereka ya. Ya. How to? Batik. How to be fashionable with batik, betul. Sebetulnya udah pernah dibuat nih. Sudah pernah beberapa kali dibuat ya? Di channel lu. Di channel gua waktu itu. Tapi belum pernah dibikin di Zero Tuan, bukan? Belum. Batik. Nah, ini dia kayak saatnya. Ini saatnya ya. Markiba. Apa tuh? Mari kita batik. Marketing. Lu kayak figuran-figuran yang di Warkop DKI gitu. Makanya gue nyanyi lagu Warkop dari tadi. Keren? Keren juga. Ih, apa kabar, Kek? Jayus aja, Jayus. Habis itu juga keren. Apa dia? Iya, kat. Iya. Oke, jadi Yes. ini adalah siluet batik. Kenapa sih kau pakai batik malah pakai cut? Berarti bukannya nggak boleh ya? Itu udah di brief ya buat. Masa Ya. batik pakai cut? Berarti kan ada aturannya pakai batik. Tunggu. Ini apa lebih nggak ngaco gitu kalau untuk pakai Enggak, batik aku ya? pakai batik dengan caraku. Ini batik kan tapi ya? Batik. Iya, bagus sih. Keren. Ini motif batiknya bagus sih. Warna hitam dan putih ini, black Black and gue white. beli waktu itu di Ada suara ada suara komplain. Jadi apa kayak inspirasi di balik pakaian lu ini ya? Yohji Yamamoto. Yohji Yamamoto ya. Dia kan selalu menjuarakan cultural Japan dengan siluet modern dia. Ya. Entah itu di Y3, entah di runway, ada aja kayak siluet-siluet hakama gitu. Nah, gue iya. mengambil konsepnya, tapi yang gue bawa adalah pattern budaya negara kebanggaan saya. Oh. Batik. Oke. Nice. Nice. Walaupun sebetulnya ini juga ini lebih kayak rok ya karena kan pendek nih. Betul. Hanya kalau dipanjangin jadi seperti Adat. sarung. Kain adat. Iya benar, jadi kayak sarung. Jadi Berhubung looknya saya tidak punya kain tenun, jadi pakai yang polos dulu ya. pakai kain polos dulu. Ini kain Gitu. apa nih? Nggak tahu, pokoknya enak aja bahannya. Ini yang sering lu pakai buat jadi Betul. skirt look gitu ya? Betul. Padahal bukan rok ini. Padahal kain Kain. aja. Kain tapi lu iket-iket gitu ya. Kain lipet pakai overlock. Habis pakai siapa? Gitu. Iya, nice. Dan di sini ide yang ingin gue tonjolkan adalah gue tidak menggunakan batik sebagai kemeja gitu. Siluet yang gue berikan lebih ke kayak lebih kayak kimono gitu. kimono atau apa ya, bathrobe. Oh. Kebuka sih. Iya, gede. bener. Item luaran gue jadiin daleman. Jadi daleman. Vest. Kan dalemannya vest. Betul. Oh alah, biasanya tuh kemeja ditimpa sama vest. Ini lu balik. kebalik. Vest lu timpa sama kemeja. Betul. Tapi kalau ini dibenerin bakal jadi biasa lagi gitu. Nah, pakainya jadi kayak kemeja
Bisa aja. Bisa aja ya? Nggak dapet gitu. Nggak dapat, karena emang sengaja ya, lu bikin pakainya kedodor-kedodoran gini ya? Betul. Jadi ini bakal lebih stay juga nih, kerah buatannya nih. Oke. Nice, very nice. Kalau lu inspirasi dari mana? Gue lihat Celine. Celine, sebenarnya enggak sih, gue mikir Indo. Dion? Near, far. Itu lagu Celine Dion. Ya ampun, kayak kemana aja? Jadi ini sebetulnya gue mikir warkop sih. Kayak mikir warkop sih gue sih. Ada yang menonjol. Ada yang agak menonjol, jadi tolong jangan di zoom. Jangan di zoom karena itu hanya untuk yang join membership. Oh ya. Membership apa tuh? Membership. Tapi mau nanya boleh kok? Ke jadul. Mau nanya boleh? Silakan. Apakah ini bottoms buat perempuan? Betul, ini bottoms buat perempuan. Karena dropnya itu tidak kayak item laki-laki. Ya, ini bukan celana ini. Hipnya nggak bentuk. Legging memang ini. Ya, gue pakai legging. Karena bawahnya sih. Oke ya, karena cut braynya asyik pol gitu. Cut braynya asyik pol. Jadi memang inspirasi gue sebetulnya awalnya bukan dari warkop. Lagi nonton Rurouni Kenshin. Lagi nonton Rurouni Kenshin ya. Terus kan itu banyak orang Jepang pakai pakaian Jepang dong, pakai pakaian kimono gitu ya, atau kimono atau yukata gitu. Tapi atasnya kok pakai fedora, kok pakai boater hat gitu. Jadi kayak lagi akulturasi gitu ya. Mereka pakai pakaian adat mereka, tapi dicampur sama topi yang lebih ke Eropa gitu. Ada yang pakai fedora gitu-gitu kan, boater hat. Jadi gue, keren juga ya kalau pakaian adat kita tuh dicampur sama akulturasi lain gitu loh. Makanya gue coba, gue pakai boater hat juga Terus pas gue berdandan kayak gini, loh kok jadi Dono? Baru gue pikir, oh ya jadi kayak look Indo jadul juga gitu ya, Dono Casino Indo. Parlente gitu. Pol sih. Iya parlente gitu kan, terus tinggal joget Cerutu, nggak kan? Bebekas. Nanti gue lap. Ya jadi gitu. Karena di tahun jadul pun di Indonesia kan pada pakai celana cut bray juga. Betul. Kan. Tapi gue lupa, Dono Casino Indo itu mereka juga sempet cut brayan gitu nggak sih? Aduh jujur gue nggak merhatiin kok. Hah? Yang jadul gitu, yang maju kena, mundur kena? Ya, gue nggak merhatiin. Pada saat itu kan gue belum into fashion. Masih jadi pemain bola cita-cita gue pada saat itu. Serius jadi sekarang pemain bola? Sekarang udah runway. Oh oke. Masih aja lanjut dari episode yang lalu. Nah jadi begitulah inspirasi gue. Gue mau berusaha untuk membentuk look yang jadul gitu. Sama sebetulnya. Cuman memang gini disclaimer pers. Bang, kenapa kok budaya Indo dicampurin budaya lain? Oh ya. Iya, sebenarnya kalau misalkan lu mau ngomong telak-telak di-relate ke sana gitu kan. Batik itu aslinya apakah kemeja? Lebih tepat lagi kayak batik itu apakah dari Indonesia? Nah, karena tidak ternyata. Iya. Karena tidak. Batik itu teknik membatik sudah ada dari zaman kuno ternyata. Ancient culture. Ya, tapi memang yang paling banyak ditemukan itu dari Jawa. Dari Indonesia. Pulau Jawa. Di Indonesia itu makanya kita dikenal sama batik kita, gitu. Dan tapi apa ya? Setahu gue itu kayak pertama kali Indonesia membuat batik itu kain. Batik kain setahu gue. Setahu gue nih, yang gue baca-baca, yang gue nggak riset lah. Ibaratnya yang gue tahu, karena kan sebelum ada siluet kemeja, logikanya gini loh. Kemeja itu kan ada siluetnya dari kapan dan penemunya siapa? I don't think it's Indonesian people sih. Yang menemukan kemeja gitu ya. Kemeja. Sepertinya bukan ya, nggak tahu juga. Makanya kalau kita bicara kemeja batik, apakah asli Indonesia kemeja batik gitu? Batiknya, teknik batiknya maybe yes. Yang pertama kali bikin jadi kemeja gitu, mungkin orang Indo gitu. Cuman kalau patternnya sendiri mungkin kita, karena teknik batik adalah teknik membuatnya gitu. Tapi pattern batik Indonesia yang Indonesia punya. Kayak lu nggak bisa semata-mata kayak masih ada budaya Jepangnya, masih ada budaya Eropanya. Ya pada dasarnya fashion sendiri itu, ya kalau lu mau lihat fashion plek-plek Indonesia, pol, nggak ada campuran budaya lain, jangan lihat batik, lihatlah kebaya. Itu Indonesia. Setahu gue. Iya. Dan apa ya, kayak penambahan siluet, let's say Jepang, Barat itu, udah bukan cross culture negatif sih menurut gue, karena ya keragaman itu yang membuat kita punya ciri khas menurut gue. Kayak ya batik itu memang lekat sekali dengan Indonesia gitu. Cuman kalau bicara fashion ya, fashion industrinya aja gitu. When you only counting to Indonesian own culture, ya agak sulit menurut gue. Karena satu, di Indonesia pun masih belum sedewasa itu menanggapi fashion menurut gue. Mentalnya belum se-mature itu untuk melihat fashion sebagai apa ya?
sebagai hal yang kita lihat gitu loh. Kayak ini kayak gini gitu, banyak hal yang bisa ini. Apalagi menengahnya, mudanya, anak-anak mudanya. Melihat fashion ya sudah sebatas kayak dia tahu nih orang fashionnya keren, apa dia mengerti fashion mungkin hanya dari brand. Ya kan, hanya dari warna, hanya dari apa. Sebenarnya fashion itu seperti yang kalau kalian sering lihat di Edu Fashion. Banyak prehistorinya sebelum jadi. Iya. Bahkan Sukajan. Bahkan sebelum Masehi udah ada ceritanya itu juga. Udah ada ceritanya. Kenapa itu jadi Sukajan? Tidak ada hubungannya ke fashion. Gitu loh. Dan tapi sekarang menjadi barang fashion. Gue belum riset soal batik, tapi yang gue percaya batik pun punya prehistorical seperti itu, yang sedalam itu, bukan semata-mata kayak batik asli Indonesia. Tapi mungkin menyambung dari yang Keke bilang, kalau gue lebih mau ngomong soal limitasi pemakaian batik. Karena kalau kita pakai batik itu seringkali ada cara pikir seperti kalau pakai batik nggak boleh tuck-in. Ini salah, pakai batik tuh harus dikeluarin. Karena apa? Karena motifnya indah. Jadi sayang kalau lu tuck-in karena ketutup motifnya. Atau pakai batik bawahannya, atasannya pakai batik. Loh kok bawahannya pakai jeans, harusnya pakai celana bahan. Gitu. Jadi ada limitasi-limitasi cara berpakaian dengan memakai batik gitu. Yang tidak salah, tapi di satu sisi gue agak sayangkan, kayak gue sayangkannya dari sisi fashionnya pasti kan. Dari sisi fashionnya pasti. Dan lebih dari sisi ini, kita mau dong budaya Indonesia terkenal di luar. Jadi kita pengen bawa keluar gitu kan. Sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa bandana paisley patternnya? Paisley asli mana? Edu Fashion. Gue yang bikin ya. Lu yang bikin? Ayo, paisley asli mana? Skotlandia. Mata lu gue tonjok, Skotlandia, negara timur kan paisley. Negara timur. Persia. Betul. Keongan. Iya benar, paisley. Sekarang paisley, gue nggak tahu ceritanya bagaimana awalnya. Tapi batik itu awalnya dari kerajaan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa pakai batik. Hobinya orang-orang yang punya status sosial tinggi gitu. Eventually orang-orang menengah dan menengah ke bawah pun bikin batik juga gitu. Akhirnya semua kalangan berbatik. Tapi mungkin gue mikir sendiri ya, ini nggak tahu, ini asumsi gue pribadi. Kenapa ya bisa ada pikiran-pikiran cara pakai batik tuh harus dipakai dengan cara tertentu, yang rapi, yang sopan? Apa karena dulunya dari kalangan tinggi? Mungkin. Sehingga bisa ada rules untuk rapi, untuk sopan dan sedemikian rupa. Hanya kalau kita mau ngomongin tentang mendunia, paisley gue rasa bisa mendunia, dipakai di bandana, di scarf gitu. Karena dibawa secara universal ya. Karena di treatnya tidak secara terlimitasi. Universal gitu. Secara universal. Gue nggak pelajarin bagaimana sejarahnya, apakah awalnya dari pakaian rapi atau enggak. Hanya sekarang kita bisa temuin motif paisley dimanapun. Di aksesori ada, di celana ada, di baju ada. Dan apa ya? Paisley itu udah ibarat aqua. Ibarat aqua. Bilangnya air mineral, orang bilangnya aqua. Oh, ya kakak. Iya. Bilang resleting, bilangnya ya kakak. Iya. Gitu loh. Karena padahal kan gini, kayak kalau kita tahu nih, misalkan, lo jual gak baju yang motifnya motif bandana? Oh iya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Iya. Universalnya. Iya. Benar. What I mean. Iya, padahal kalau dipikir-pikir, apakah motif paisley itu lebih indah daripada motif batik Indonesia? Belum tentu loh. Motif batik Indonesia ada banyak sekali dan indah gitu. Tapi kenapa motif batik kita kok nggak bisa se-universal penggunaan motif paisley yang dikenal sampai benar-benar seluruh dunia gitu. Ini pemikiran pribadi gue. Menurut gue karena ada limitasi-limitasi seperti itu. I mean kalau dari dunia fashion itu platform yang sangat oke untuk kita bawa sesuatu menjadi worldwide gitu. Dan kalau kita bisa bawa batik ke dunia fashion secara worldwide, gue rasa akan sangat menjadi platform yang bagus untuk batik benar-benar dikenal seluruh dunia seperti seluruh dunia mengenal paisley sekarang, gitu. Tapi kalau kita ngikutin limitasi-limitasi itu, sulit. Bajunya harus ini, pakai celana bahan, harus pakai sepatu kulit. Lu pakai ke Paris Fashion Week, nggak laku batik. Iya benar. Karena kan beda event, beda occasion, beda needs. Jadi cara pikir itu tidak salah. Harus pakai batik yang rapi, harus pakai celana bahan, nggak boleh tuck-in, pakai sepatu rapi. Tapi itu TPO. Sebagai dress code. Sebagai dress code ketika kita menghadiri acara tertentu. Ibaratnya kayak batik itu sebagai dress code ya. Tapi bisa gak sih jadi sarana untuk mengekspres? Kayaknya bisa deh. Bisa banget. Kayak gini. Ya, contohnya karena dengan adanya limitasi seperti itu, menurut gue juga akhirnya melimitasi orang-orang yang mau explore lebih di batik. Nanti kalau gue pakai batik mengundang komen ya. Iya, jadi dengan ini gue harap dan Keke harap, gue yakin juga kita bisa kasih contoh bahwa penggunaan batik itu nggak terbatas hanya di TPO tertentu saja. Betul. Yuk pakai batik
di-explore karena bisa banget pemakaian batik itu di-explore seperti pemakaian paisley. Ya. Kok paisley bisa ada di hippie gitu? Betul. Bisa ada di hippie. Bayangin kalau hippie fashion semuanya batik Indonesia. Keren banget ya. Gitu loh. Iya. Keren. Kalau ini lebih luas lagi ada di dunia fashion. Jadi gua harap kita harap teman-teman bisa coba explore lebih penggunaan batik di occasion rapi. Yes, tentu. Tapi di luar occasion rapi Bisa. Iya, bisa juga, dan ayo di-explore lebih. Seperti ini contohnya, seperti yang gue pakai juga contohnya, gitu. Oke, jadi itu dia how to be fashionable with batik. Batik gue. Yes, di sini specifically kemeja batik ya. Kemeja batik. Karena ada celana batik juga ya. Celana-celana yang gombrong gitu loh. Ada. Ada kan? Itu juga salah satu item wishlist gue tuh. Gue belum beli celana batik. Karena mau coba explore juga. Jadi dari video ini kita harap teman-teman juga coba untuk OOTD-an versi kalian batik, apalagi lagi 17 Agustus nih ya. Kita pakai batik Indonesia dengan bangga pastinya. Terus jangan lupa buat tag kita juga. Pakai hashtagnya, Ke. Jangan joget terus. Bantuin gue closing. Hashtag itu tantangin 021, dan kalau kalian ingin di fitur di Instagram kita, Yes. harus pakai Still the Look. Still the Look 021. Mungkin nanti ya kita Still the Look-nya khusus edisi batik. Kita bakal ya? pilih Buat. yang pakai batik mix and match-nya harus pakai batik. Langsung dibayarin ke akuin ke batik. Enggak, gue kan nggak ngomong apa-apa. Jangan Jangan ke batik, emang ada batik. Nggak ada sih, iya sih. Nanti pada ya udah gitu deh. Jangan bawa nama gue terus. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa di thumbs up dan juga di subscribe kalau belum. Tombol subscribe ada di situ. Di situ tuh. Yes, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, baik yang suka fashion maupun yang tidak suka fashion. Apalagi yang belum pernah pakai batik sebagai item fashion, share nih. Yes. Biar dapat insight. Yes. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga ya. Amin. Yes. Thank you for calling 0 to 1. This is Christian. This is Queen. Bye-bye.